saya Kira Febrian. Saya Revaldo Pratama. Kami berasal dari kelas 11 TKJ 2 akan menjelaskan jaringan komputer, pengertiannya, jenis-jenis transmisi, dan topologi. Oke, lihat cuplikannya ya. Jaringan komputer, dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung dan berbagi data, sumber daya, dan aplikasi disebut sebagai jaringan komputer. Sebuah jaringan komputer terbentuk dari 5 hal berikut, yaitu sender, pengirim, perangkat yang memiliki data dan perlu mengirimkannya ke perangkat lain yang terhubung ke jaringan. Receiver, penerima, perangkat yang mengharapkan data dari perangkat lain di jaringan. Media transmisi, media penghubung untuk mentransfer data dari satu perangkat ke perangkat lain, seperti kabel, gelombang radio, dan lain-lain. Protokol, aturan yang disepakati oleh pengirim dan penerima. Tanpa protokol, dua perangkat dapat terhubung satu sama lain, tetapi mereka tidak dapat berkomunikasi. Protokol bertujuan untuk membangun komunikasi yang andal atau berbagi data antara dua perangkat yang berbeda. Misalnya, HTTP dan HTTPS adalah dua protokol yang digunakan oleh browser web untuk mendapatkan dan mengirim data ke internet. Begitu pula protokol SMTP digunakan oleh layanan email yang terhubung ke internet. Message, pesan, data atau informasi yang perlu ditransfer dari satu perangkat ke perangkat yang lain melalui jaringan komputer. Jenis-jenis jaringan komputer. Jaringan memungkinkan komputer untuk terhubung dan berkomunikasi dengan komputer yang berbeda melalui media transmisi. Berdasarkan wilayah cakupannya, jaringan dapat dibagi menjadi 3, yaitu Local Area Network (LAN), Metropolitan Area Network (MAN), dan Wide Area Network (WAN). Selain 3 jenis jaringan tersebut, ada juga jaringan yang lain seperti Personal Area Network (PAN), Storage Area Network (SAN), dan Virtual Private Network (VPN). Masing-masing jenis jaringan tersebut akan dibahas secara rinci di bawah ini. 1. Local Area Network (LAN). Jaringan ini adalah jenis jaringan yang sangat umum dan populer. Seperti namanya, LAN menghubungkan sekelompok komputer atau perangkat bersama-sama dalam area kecil seperti gedung dan kantor. LAN digunakan untuk menghubungkan 2 atau lebih komputer pribadi melalui media komunikasi seperti Twisted Pair, kabel koaksial, dan lain-lain. Kecepatan transfer pada jaringan LAN relatif tinggi, lebih cepat dan memberikan keamanan yang lebih tinggi. 2. Metropolitan Area Network (MAN). Jaringan MAN menghubungkan beberapa LAN bersama-sama dan mencakup seluruh wilayah geografis seperti kota atau area kampus. Jenis jaringan ini memiliki jangkauan yang lebih luas daripada LAN. Pemilikan manajemen jaringan MAN dapat ditangani oleh satu orang, tetapi lebih mudah dilakukan oleh perusahaan atau organisasi yang besar. 3. Wide Area Network (WAN). Wide Area Network adalah jaringan yang mencakup area geografis yang luas seperti negara. Wide Area Network merupakan jaringan yang lebih besar dari LAN dan MAN. Jaringan WAN tidak terbatas pada satu lokasi, tetapi mencakup area geografis yang luas melalui saluran telepon, kabel fiber optik, atau satelit link. Internet adalah salah satu contoh WAN terbesar di dunia. Wide Area Network banyak digunakan dalam bidang bisnis, pemerintah, dan pendidikan. 4. Personal Area Network (PAN). Personal Area Network adalah jaringan yang diatur untuk satu orang, biasanya dalam jarak 10 meter. Jaringan PAN digunakan untuk menghubungkan perangkat komputer untuk menggunakan pribadi. Thomas Zimmerman adalah ilmuwan pertama yang membahas gagasan mengenai Personal Area Network. Adapun perangkat komputer pribadi yang digunakan untuk mengembangkan jaringan PAN adalah laptop, ponsel, media player, dan PlayStation yang mencakup area seluas 30 kaki. 5. Storage Area Network (SAN). SAN adalah jenis lain dari jaringan LAN yang dirancang untuk menangani transfer dan penyimpanan data yang besar. Tujuan dari jaringan ini adalah untuk memindahkan sumber daya penyimpanan yang lebih besar dan kompleks dari jaringan atmosfer yang terpisah dan berkinerja tinggi. Metode ini tidak hanya memungkinkan pengambilan dan penyimpanan data dengan mudah, tetapi juga membebaskan ruang dan meningkatkan kinerja keseluruhan jaringan yang besar. 6. Network VPN. VPN adalah jenis jaringan pribadi yang dipakai untuk meningkatkan keamanan dan privasi saat mengakses jaringan yang asli. VPN bertindak sebagai perantara antara perangkat dan jaringan dengan mengekspresikan data dan menyembunyikan identitas kita. Jika kita tersambung di jaringan publik, kita berisiko menjadi sasaran peretas. Jadi, menggunakan VPN adalah cara terbaik untuk memastikan keamanan cyber kita. Arsitektur jaringan komputer. Arsitektur pada jaringan komputer terbagi atas 2 jenis, yaitu jaringan peer-to-peer dan client server. Jaringan peer-to-peer
adalah jaringan di mana semua komputer dihubungkan bersama dengan hak dan tanggung jawab yang sama untuk memproses data. Kelebihan dari arsitektur jaringan peer-to-peer adalah lebih murah karena tidak perlu menyediakan server. Selain itu, jika satu komputer berhenti bekerja atau mati, maka komputer lain akan tetap bekerja. Adapun kelemahan dari peer-to-peer adalah tidak dapat mencadangkan data karena data berbeda di lokasi yang berbeda dan tidak memiliki sistem terpusat. Yang kedua adalah jaringan client server. Jaringan client server adalah model jaringan yang dirancang untuk pengguna akhir yang disebut client untuk mengakses sumber daya seperti lagu, video, dan lain-lain. Pusat pengendali dikenal sebagai server, sementara semua komputer lain dalam jaringan disebut client. Kelebihan jaringan client server. Jaringan client server berisi sistem terpusat, oleh karena itu kita dapat membuat cadangan data dengan mudah. Jaringan client server juga memiliki server khusus yang meningkatkan kinerja keseluruhan sistem secara keseluruhan dan meningkatkan kecepatan berbagi sumber daya. Kelemahan jaringan client server. Jaringan client server cenderung mahal karena membutuhkan server dengan memori yang besar. Server memiliki network operating system untuk menyediakan sumber daya kepada klien, tetapi biaya NOS sangat tinggi. Membutuhkan administrator jaringan khusus untuk mengelola sumber daya. Macam-macam topologi pada jaringan komputer. Yang pertama adalah topologi mesh. Dalam topologi mesh, setiap perangkat terhubung ke perangkat lain melalui saluran tertentu. Dan protokol yang digunakan pada topologi ini adalah AHCP dan DHCP. Kelebihan topologi mesh adalah susunan yang andal. Kesalahan dapat didiagnosis dengan mudah, data dapat diandalkan karena data transfer antara perangkat melalui saluran atau link khusus, memberikan keamanan dan privasi. Kekurangan topologi ini adalah instalasi dan konfigurasinya yang agak sulit. Biaya kabel yang mahal karena banyak kabel yang dibutuhkan dan biaya pemeliharaannya yang tinggi. Yang kedua ada topologi star. Dalam topologi star, semua perangkat yang terhubung ke dalam satu hub melalui kabel. Hub ini adalah node pusat dan semua node lainnya terhubung ke node pusat. Dalam topologi star, banyak protokol Ethernet LAN populer yang digunakan seperti CD dan CSMA. Kelebihan topologi star adalah jaringannya itu dapat diandalkan. Jika satu link gagal, hanya link itu yang akan terpengaruh, sedangkan yang lainnya tidak. Mudah untuk diidentifikasi kesalahan dan isolasi kesalahan. Kekurangan topologi star. Jika konsentrator atau hub yang menjadi sandaran seluruh topologi mengalami kegagalan, seluruh sistem akan mogok. Biaya pemasangannya tinggi. Kinerja jaringan sangat bergantung pada hub. Yang ketiga ada topologi bus. Topologi bus adalah jenis jaringan yang dimana setiap komputer dan perangkat jaringan terhubung ke satu kabel. Topologi ini mentransmisikan data dari satu ujung ke ujung lainnya dalam satu arah. Tidak ada fitur dua arah dalam topologi bus. Kelebihan topologi bus adalah biaya kabel yang lebih murah dibandingkan dengan topologi lain karena hemat dalam penggunaan kabel. Dan kekurangan topologi bus, jika kabel umum gagal, maka seluruh sistem akan mogok. Jika lalu lintas jaringan padat, maka akan meningkatkan tabrakan jaringan. Yang keempat ada topologi ring. Topologi ring membentuk cincin yang menghubungkan perangkat dengan dua perangkat tetangga. Untuk jumlah node atau perangkat yang terhubung cukup banyak, maka topologi ring membutuhkan sejumlah repeater. Jika seorang ingin mengirim beberapa data ke node terakhir pada topologi ring dengan 100 node, maka data tersebut harus melewati 99 node untuk mencapai node yang ke-100. Oleh karena itu, untuk mencegah kehilangan data, maka diperlukan repeater. Kelebihan topologi ring adalah kemungkinan terjadinya tabrakan antara jaringan dalam topologi ini cukup kecil. Biaya pemasangannya dan perluasan topologi ini cukup rendah. Kekurangan topologi ring adalah troubleshoot jaringan dalam topologi ini cukup rumit dan susah. Penambahan stasiun antara atau penghapusan stasiun dapat mengganggu keseluruhan topologi. Yang kelima ada topologi tree. Topologi tree merupakan variasi dari topologi star. Topologi ini memiliki aliran data yang
hierarkis. Dalam topologi tree digunakan protokol SAC, itu Standard Automatic Configuration seperti DHCP dan SAC. Pada topologi tree, berbagai hub sekunder terhubung ke hub pusat yang berisi repeater. Data atau pesan akan mengalir dari atas ke bawah, yaitu dari hub pusat ke sekunder dan kemudian ke perangkat. Kelebihan topologi tree memungkinkan lebih banyak perangkat untuk ditautkan ke satu hub pusat sehingga mengurangi jarak yang ditempuh oleh sinyal untuk datang ke perangkat dan memungkinkan jaringan untuk diisolasi dan juga memprioritaskan komputer tertentu. Kekurangan topologi tree, jika hub pusat gagal, seluruh sistem akan gagal dan biayanya tinggi karena banyak pemasangan kabel. Yang keenam ada topologi hybrid. Topologi hybrid merupakan gabungan dari berbagai macam topologi yang telah kita pelajari di atas. Topologi ini digunakan ketika node. Keenam ada topologi hybrid. Topologi hybrid merupakan gabungan dari berbagai macam topologi. Topologi ini digunakan ketika node bebas untuk mengambil bentuk apapun. Artinya, topologi ini dapat berupa individu seperti ring atau star, atau dapat berupa kombinasi dari berbagai jenis topologi yang telah terlihat. Setiap topologi individu